Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church. Anda yang dosanya banyak atau dosanya sedikit, yang hidupnya masih banyak kekacauannya, atau yang kekacauannya udah makin sedikit, atau Anda yang udah baik-baik, atau Anda yang jauh dari baik-baik. Welcome to Alpha Omega Church. Di sini kita diterima apa adanya, tapi Tuhan juga mau ubahkan kehidupan kita. Hari ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Kita akan menyanyi bersama-sama karena kita percaya lagu itu dapat membangkitkan iman. Kemudian kita akan memberikan persembahan kita dan kemudian kita akan mendengar sebuah pesan yang akan menginspirasi kehidupan kita. Bagaimana anugerah Tuhan itu dapat menolong hidup Anda dan kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Jangan lupa untuk like dan komen anything di komen kolom yang ada di YouTube kita. Dan Anda bisa share link ini kepada teman-teman Anda. Saya tahu minggu kemarin banyak sekali yang share link. Karena apa? Banyak sekali dari obrolan mereka dengan teman-teman mereka. Pembahasan di Alpha Omega Church itu dapat menjadi jawaban bagi obrolan mereka. So, jangan lupa share link ini. Jangan lupa like and subscribe and comment. God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Mari sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan. Mari sama-sama kita lompat buat Tuhan. Tak pernah tinggalkan
You're always true to your word.
yakin, saya percaya kemuliaan Tuhan ada di mana-mana. Ada di ruangan, di tempat saudara lagi nonton saat ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresence. Artinya hadiratnya ada di mana-mana. Di waktu yang bersamaan. Dan saya berdoa di momen seperti ini, ketika Tuhan ada dimanapun, kita semua boleh merasakan Tuhan itu mencintai, Tuhan itu mengasihi kita. Dia masih memperhatikan saudara, dia masih mau merangkul saudara lagi. Dia mau mengangkat saudara lagi. Hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan bersama-sama. Di momen ini saudara boleh siapkan roti dan anggur, apapun yang saudara siapkan untuk bisa perjamuan bareng-bareng. Dan selalu momen perjamuan adalah momen yang mengingatkan kita semua, Tuhan adalah Tuhan yang cinta kita tanpa batasan. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang begitu luar biasa. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan, tim Praise and Worship akan ngajak kita nyanyi satu lagu. Dan saya berdoa lagu ini boleh jadi lagu kita semua. Anda persiapkan perjamuan saudara. Dan setelah lagu ini, saya akan ngajak saudara untuk masuk dalam perjamuan bersama-sama. Yeah.
Ambil waktu itu sebab Tuhan bersama-sama di tempat saudara masing-masing. Dia ada dimanapun saudara berada. Yes God, yes God. Dia memperhatikan saudara, dia mendengarkan saudara. Dia mengerti pergumulan saudara. Kuasa pengampunanmu juga berlaku buat semua kami. Perjamuan ini bukan buat orang baik, bukan buat orang Kristen, tapi juga buat kami semua yang justru banyak dosanya. Roti dan anggur ini buat kami-kami yang gak sempurna. Dan hambamu berdoa biar kuasa pengampunan ini boleh mengalir di setiap ruangan, di mana semua kami boleh tahu, gak ada satu pun di antara kami yang sempurna, termasuk hambamu sendiri. Tapi kami semua ini dilayakkan oleh Tuhan karena tubuh dan darah Kristus. Gak ada satu pun yang mungkin ada di panggung ini, di belakang kamera, yang melayani, gak ada satu pun yang baik, gak ada satu pun yang pantas, gak ada satu pun yang layak. Tapi kami semua dilayakkan oleh tubuh dan darah Kristus. Hari ini peganglah roti di tangan kanan kita. Anda bisa ikutin kata-kata saya, aminkan kata-kata saya ini dengan kata-kata haleluya. Kalau ada di antara saudara semua yang merasa gak ada yang peduli sama kehidupan saudara, mungkin hari-hari ini Anda harus di rumah terus sendirian selama coronavirus ini sedang bergerilya, dan Anda jauh dari keluarga saudara, Anda merasa Anda sendirian. Anda perlu tahu ada pribadi Tuhan yang dekat dengan saudara. Dia mau dekat bukan karena Anda baik, tapi dia mau dekat karena dia cinta kepada saudara. Pegang roti di tangan kanan saudara. Responi kata-kata saya ini dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya. Malah di dalam nama Tuhan Yesus makan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami dicintai oleh Tuhan. Wujudnya adalah Engkau datang ke dunia ini. Engkau mau tubuhmu dihancurkan buat kami. Engkau mau digantung di kayu salib. Sampai tetes darah yang terakhir Engkau enggak lari. Bukan karena Engkau enggak bisa lari. Tapi karena Engkau memilih untuk tidak lari. Karena kasih-Mu setiamu besar buat kami semua. Peganglah anggur ini di tangan kanan kita. Kita perlu tahu bahwa Yesus bukan cuma mati, tapi dia juga bangkit dari kematian. Kami percaya kuasa kebangkitan berlaku atas kehidupan setiap kami. Dalam setiap aspek kehidupan kami. Apapun yang sedang jadi pergumulan kami, yakinkan kami hari depan masih ada. Masih ada kuasa kebangkitan yang mengalir di dalam kami. Bangkitkan iman kami, bangkitkan percaya kami. Angkatlah anggur ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya ini dengan kata-kata haleluya.
Bukan kacauan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan dengan darahnya Yesus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu 30 detik ke depan, angkat tangan saudara. Dimanapun saudara berada, mulai ngobrol terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat pengharapan. Terima kasih buat keyakinan kemenangan masih bisa terjadi. Terima kasih buat keyakinan ada Tuhan yang mau mengampuni, menyayang, merangkul aku orang-orang yang gak sempurna. Haleluya, haleluya. Yes God, yes God. Haleluya, haleluya, yes God. Biar cinta-Mu ada di setiap ruangan yang mendengarkan. Biar kasih-Mu ada di setiap ruangan yang memperhatikan. Biar hati-Mu mengalir di setiap hati anak-anak-Mu. Kasih-Mu menjamah kami-kami yang mendengarkan. Kami yang tahu, kami yang sadar, kami gak sempurna. Tapi perlu Tuhan yang mau menerima orang yang gak sempurna. Yes God. Yakinkan kami Tuhan bisa mengampuni. Tuhan bisa mencintai, Tuhan bisa memberikan pengharapan. Nyanyikan bersama-sama, katakan Kau Maha Hadir. Kau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau wakili. Bimbing hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu, yes God. Hidupkan jiwaku. Engkau Maha Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes God, yes God. Hamba-Mu berdoa biar kuasa kasih Tuhan ada di setiap hati kami. Kuasa pemulihan Tuhan ada di setiap hidup kami. Kuasa pengampunan Tuhan ada di dalam setiap kami. Kami berdoa hari ini bicaralah lagi buat kami. Kami selalu perlu diinspirasi oleh Tuhan. Kami tahu lagu-lagu bicara buat kami. Pesan yang diulang-ulang itu bicara dan membangkitkan iman kami. Tapi kami juga perlu pesan Tuhan yang bicara langsung juga buat kami ya Tuhan. Beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu diberkati Tuhan bersama berkata. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Di kota manapun Anda berada, di ruangan manapun Anda tuning in, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bersama-sama mengikuti Alpha Omega Church Online Service. Buat Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, senang sekali kalau kami bisa terkonek dengan Anda melalui media seperti ini. Bagi Anda yang pertama kali mengikuti ibadah Alpha Omega Church Online Service ini, kami harapkan Anda semua tidak merasa canggung dengan cara kita bernyanyi, bertepuk tangan, melompat, ataupun mengucapkan bahasa-bahasa yang asing, karena kita percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu semua merupakan ekspresi kita dalam mencintai Tuhan. Dan Alpha Omega Church memiliki hashtag Church for Sinners, artinya adalah gereja untuk orang yang berdosa. Jika Anda merasa bahwa
Anda tidak sempurna sama seperti saya, ini adalah tempat yang paling tepat untuk Anda. Dan jika Anda juga punya saudara, kerabat, teman, ataupun siapapun yang juga tidak sempurna, Anda juga bisa mengajak mereka untuk menonton atau mengikuti ibadah dari Alpha Omega Church Online Service dengan cara meng-sharekan link dari Alpha Omega Church Online Service. Well, Alpha Omega Church selalu berusaha untuk membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadahnya. Oleh karena itu, please stay open and responsive, karena kita percaya melalui respon kita akan mendapatkan manfaat yang lebih lagi dari Alpha Omega Church Online Service ini. Ketika ada WL yang mengajak Anda untuk bernyanyi, bertepuk tangan, mengangkat tangan, ayo kita bersama-sama melakukannya. Ataupun nanti ketika pembicara memberikan kata-kata yang powerful, kata-kata yang membangun Anda bisa meneriakkan yes di ruangan Anda masing-masing, wow, ataupun juga memberikan tepuk tangan, supaya Alpha Omega Church Online Service ini bukan hanya menjadi tanda kutip tontonan belaka, tetapi memberikan juga manfaat yang paling maksimal untuk Anda semua. Ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika Anda menonton tayangan Alpha Omega Church Online Service ini dan Anda bertanya, how can I connect? Bagaimana cara saya bisa connect dengan Alpha Omega Church? Anda bisa langsung saja menghubungi call center dari Alpha Omega Church di nomor di bawah ini. Jadi jangan merasa canggung untuk bertanya. Anda bisa bertanya terkait event-event kita ke depan, ataupun itu event online sekalipun, atau jadwal ibadah kita biasanya itu seperti apa, atau bagaimana cara terhubung lebih lanjut dengan Alpha Omega Church. Dan yang kedua, untuk Anda yang berkomsel, jangan lupa untuk tetap berkomsel. Pemerintah menganjurkan physical distancing tapi bukan relational distancing. Oleh karena itu jangan lupa untuk mengikuti komsel kita meskipun secara online. Jika Anda mungkin belum mempunyai komsel, Anda bisa langsung juga menghubungi call center Alpha Omega Church di bawah ini agar Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait komsel mana nih yang tepat buat saya. Nah, sekarang kan kita berada di YouTube Alpha Omega Church. Kenapa nggak kita coba kasih like, komen yang positif ya? Mungkin bisa diketikkan sekarang hai gitu ya. Bisa menyapa orang-orang semuanya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church. Dan jika Anda merasa bahwa Alpha Omega Church Online Service ini bermanfaat, jangan lupa dan juga jangan ragu untuk share link ini ke teman-teman Anda, ke relasi-relasi Anda. Berharap bahwa ini akan memberkati mereka juga. So, enjoy the rest of the service dan pastikan Anda mendapatkan manfaat yang paling maksimal dari Alpha Omega Church Online Service ini. God bless you. Hey, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam bagian persembahan. Kalau Anda baru, mungkin Anda bertanya apakah itu persembahan. Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja. Alpha Omega Church punya visi bersama-sama kita terus menjembatani banyak kehidupan untuk ngalamin cintanya Tuhan dan bersama-sama kita jadi orang kesukaannya Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memberi, ada satu ayat yang juga mengingatkan saya secara pribadi. Ayat ini menguatkan saya khususnya di momen-momen seperti ini. Ini adalah pesan orang yang bernama Paulus kepada sebuah komunitas orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Dan ini ditulis dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-6, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Nah, kalau saya boleh bacakan, ada berbunyi seperti ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami, yaitu Rasul, dan penurut Tuhan, yaitu Yesus. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Nah, perhatikan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang menarik adalah gini, dalam penindasan, firman yang dikerjakan Roh Kudus itu diterima. Sehingga kita tetap bisa jadi teladan. Ya, saya tahu di momen seperti ini bukan hal yang mudah bagi banyak orang. Tapi di momen seperti ini ketika saya merefleksikan hidup saya dengan apa yang kita baca di 1 Tesalonika pasal 1 ini, dalam penindasan, ketika Roh Kudus itu terus berkarya dalam hati kita, kita tetap bisa jadi teladan. Saya ulangi sekali lagi, dalam penindasan.
Roh Kudus terus berkarya dalam hati kita. Sehingga kita semua tetap boleh jadi teladan. Teladan dalam iman kita. Teladan dalam pengharapan kita. Teladan dalam karakter kita. Yang diwujudkan termasuk salah satunya adalah dalam pemberian kita kepada Tuhan. Pemberian kita menolong sesama. Biarlah dalam momen seperti ini. Baik dalam penindasan. Roh Kudus yang berkarya di dalam kita memampukan kita, hidup kita boleh terus jadi teladan termasuk dalam area keuangan kita. So sebentar ketika kita akan memberi, saya berdoa pemberian kita boleh terus dimaksimalkan untuk mensupport visi dan misi gereja. Dan juga karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Oleh sebab itu kita bisa memberi yang terbaik juga untuk Tuhan. Kalau Anda bukan bagian dari Alpha Omega Church, Anda bisa memberi kepada gereja lokal Anda. Tapi bagi Anda yang belum punya gereja lokal dan Anda mau membuat ini menjadi gereja lokal Anda, hey, kenapa enggak Anda ikut memberi bersama-sama yang di Drama Permai, yang di Duku Kupang, di Palangkaraya dan di Jakarta, ada nomor rekening yang tertera masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, thank you buat kesempatan pada hari ini. Kami diingatkan seperti pesan Paulus kepada orang-orang di Tesalonika. Dalam penindasan, Roh Kudus yang terus bekerja itu memampukan kami boleh jadi teladan. Teladan dalam iman, teladan dalam pengharapan, teladan dalam karakter, termasuk juga teladan dalam keuangan kami. Terima kasih Tuhan buat momen ini. Kami berdoa setiap taburan yang kami tabur boleh benar-benar dimaksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Halo semuanya, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua lewat kesempatan ini. Saya tahu Anda pasti senang lihat wajah saya, karena saya juga senang lihat wajah Anda, kelihatan wajah Anda. Sebagian masih pakai piyama, sebagian sudah pakai baju rapi-rapi, pergi ke gereja di rumah Anda. Dan saya yakin, saya percaya momen ini selalu merupakan momen yang sangat baik, di mana kita bisa mendengarkan pesan yang saya berdoa selalu menginspirasi dan membangun kehidupan setiap kita. Nah, dalam bulan ini gereja kita lagi membahas tentang bagaimana tentang good diet, oke? Nah, di hari ini saya kepingin ajak kita ngelihat bersama-sama, judulnya adalah diet atau diet itu perlu real steps, perlu langkah yang nyata. Nah, sebelum kita ngomong langkah yang nyata lebih lanjut, saya kepingin ajak kita ngelihat bersama-sama. Kenapa sih kita bahas tentang diet atau diet ini? Why? Ada beberapa alasan orang melakukan diet, oke? Dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah gini, orang melakukan diet, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah gini, supaya nggak kelihatan jelek alias bicara soal penampilan, oke? Mereka kepingin penampilan lebih baik, maka mereka melakukan diet. Diet itu bisa dalam apapun bentuknya. Oke. Nah, alasan yang kedua adalah karena berat badan. Oke. Nah, alasan yang ketiga adalah alasan kesehatan. Jadi ada beberapa alasan orang melakukan diet itu entah karena penampilan, karena berat badan. Berat badan itu sekali lagi maaf ya, berat badan nggak selalu bicara berat badan lebih besar maka lebih jelek, enggak. Karena ada orang yang karena berat badannya terlalu berlebihan sehingga lututnya kalah. Jadi dia juga perlu diet. Nah, tapi ini diet dibutuhkan karena gini, ada beberapa hal ini. Nah, kenapa tahu-tahu orang itu harus diet? Kenapa tahu-tahu orang harus diet? Saya kepingin ajak kita ngeliat bersama-sama. Karena gini, orang bisa secara tidak sadar melakukan hal-hal yang diremehkan. Hal-hal yang saya sebut gini, hal-hal yang cuman. Oke, orang bisa tidak sadar melakukan hal-hal yang cuman atau dianggap biasa berulang-ulang, tapi hal yang cuman ini, hal yang dianggap biasa ini, tahu-tahu jadi hal yang luar biasa.
Tahu-tahu jadi hal yang berlebihan. Sampai di suatu titik, orang tersebut harus melakukan diet. Saya ulang sekali lagi. Kenapa orang tahu-tahu perlu diet? Karena gini, orang bisa melakukan hal yang kelihatannya cuman, atau hal yang kelihatannya biasa, tapi dia lakukan berulang-ulang, sampai suatu titik jadi kelewatan, dan di suatu titik itu dia perlu diet. Contoh, kita kadang cuman minum es teh manis. Tapi karena kita terlalu sering melakukannya, sampai gula kita tinggi, sampai di suatu titik, kita harus melakukan diet, kita gak boleh minum lagi gula. Kita cuma minum Fanta, atau Coca-Cola, atau apapun minuman manis yang saya gak bisa sebutkan satu persatu, which is gak salah, semua itu baik adanya, tapi karena dan kita lakukan sampai berlebihan, sampai di suatu titik, kita harus diet dari gula. Nah, ini pun juga bisa terjadi terhadap hal yang lain sebagainya. Cuman snacking. Tapi sampai di suatu titik ketika kita melakukannya berlebihan, kita membutuhkan diet. Nah, pertanyaannya, kenapa kita membahas tentang good diet ini di hari-hari ini? Karena gini, tahukah Anda, di season hari-hari ini, di mana COVID-19 lagi ada di dunia ini dan mencekam banyak kehidupan, COVID-19 ini benar-benar merubah banyak pola hidup orang. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa ada hal-hal yang seperti tadi saya katakan, kita lakukan secara sering, dan ternyata sampai di suatu titik, tahu-tahu itu jadi sesuatu yang berlebihan. Saya nggak cuma bicara soal makanan, tapi saya bicara ini, COVID-19 ini bisa merubah cara kita berpikir. Cara kita menata waktu, cara pembicaraan kita, sehingga seperti tadi orang makan sembarangan. Cara berpikir kita, cuman gini doang, cuman sekali aja, cuman 2 kali aja, jarang-jarang. Cara berpikir kita, cara kita menata waktu, pembicaraan kita remehkan, sehingga saya berharap nggak sampai hal ini terjadi. Suatu ketika sampai di suatu titik ini jadi berlebihan, dan tahu-tahu saudara berada dalam kondisi yang sangat bahaya. Dan tahukah saudara bahwa di seluruh dunia semua orang harus mencoba jaga diri dengan ada di rumah, ini sudah lebih dari sebulan, lebih dari 6 minggu. Nah, sebelum semuanya terlambat, saya kepingin ngajak kita semua bersama-sama, dan AOC kepingin ngajak kita coba lihat bersama-sama kehidupan kita. Sebelum semuanya jadi penyakit buat kita yang menghancurkan kita perlu nata. Oleh karena itu kita bahas tentang tema good diet ini. Oleh karena itu kita perlu melihat, sebagian dari kita mungkin kita kerja terlalu banyak. Sebagian yang lain mungkin mainan terlalu banyak. Sebagian yang lain tambah play safe, sehingga kita gak jadi orang yang berani dalam kehidupan. Sebagian terlalu berani, sehingga gak ada play safe-nya sama sekali. Sehingga kita perlu memonitor bagaimana apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, dalam musim tekanan seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Nah, tokoh besar dalam Alkitab, ada begitu banyak orang yang mereka juga ngalamin pergumulan. Abraham, Nuh, Ayub, bahkan Yesus sendiri di Alkitab juga ngalamin tekanan dalam dunia ini. Nah, suatu ketika ada suatu suratan yang dituliskan kepada orang-orang di seluruh dunia yang juga ngalamin tekanan. Nah, kenapa? Dan ayat ini bicara tentang ini, bagaimana langkahnya menghadapi tekanan. Nah, kenapa kita perlu tahu langkahnya? Karena gini saudara, kalau kita nggak tahu langkahnya dengan baik, maka kita akan lihat result, kita akan lihat hasil yang nggak baik. Karena ada sebuah kata-kata yang saya kepingin Anda catat dari awal ini, oke? By the way, kalau Anda merasa diinspirasi, diberkati lewat pesan ini, Anda selalu boleh klik like di YouTube. Anda boleh kasih komen apapun. Kalau Anda nemukan rema, Anda juga boleh catat rema itu di komen di bawah. Ada sebuah kata-kata yang saya kepingin Anda tangkap. Anda bisa catat di situ, Anda bisa foto, Anda bisa postingkan di sosial media, saudara. Kata-katanya adalah gini, saudara. Dengarkan kata-kata ini. Masalah antara membuat Anda lebih baik atau lebih pahit. As simple as that. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini. Problem makes you better or bitter. Masalah itu membuat Anda lebih baik atau lebih pahit.
Nah hari ini di tempat ini saya bawakan alat fitness di sini. Dan saya punya seorang kawan yang dia jago fitness. Namanya adalah Iwang. Oke. Saya kepingin aja ada semua kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Iwang. Woo, you know. Dia sudah bersedia datang ke tempat ini. Dia adalah orang yang sangat maju sekali. Sayangnya dia sudah menikah, sudah taken. Jadi para cewek-cewek yang suka dengan cowok maju ini, harapan Anda sudah kelewatan. Oke. Nah, Iwang adalah orang yang suka fitness. Betul ya Bang ya? Seminggu fitness berapa kali? 3-4 kali. Wow, seminggu fitness 3-4 kali, luar biasa. Kalau kamu fitness, misalnya dengan set yang seperti ini, kira-kira apa aja yang dapat kamu lakukan dengan set ini? Bisa bench press, latihan chest, shoulder, and bicep. Oke, bench press itu, chest itu adalah dada, oke. Shoulder itu adalah pundak, bahu, dan kemudian bicep adalah otot tangan. Nah, boleh peragakan kepada kita nggak? Sebagian dari kita nggak pernah fitness. Fitness kita cuma fitness mulut. Oke? Kita suka makan. Nah, tapi kamu boleh peragakan kepada kita nggak? Bagaimana kamu latihan bench press? Oke, latihan chest. Ini kalau mau gedein dada. Oke? Dadanya supaya lebih bidang dan lebih pecah-pecah ya. Yes. 1, 2, 3, 4 sampai 5 aja Bang. 5. Yes, terima kasih Bang. Nah, sekarang kamu boleh tunjukin kepada kita nggak bagaimana latihan bicep otot tangan. Yes. Gila bro. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Oke, shoulder gimana? Shoulder. 1, 2, 3, 4. 5. Nah, thank you Bang. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya Bang, kalau seandainya ada orang mau latihan gedein chest, tapi kemudian yang dia latih adalah dia latihan bicep, dia latihan otot tangan. Oke. Karena kan dari peragain tadi ya beda ya. Kalau mau latihan dada itu posisinya berbeda sama latihan otot tangan. Kalau ada orang mau latihan dada tapi latihannya bicep terus, yang akan gede otot mana? Otot bicep. Otot bicep, bukan otot chest. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa yang mesti dilatih. Betul Bang ya? Betul. Nah, kalau ada orang kepingin latihan otot tangan, tapi yang dia dilatih adalah shoulder terus, maka yang gede adalah? Shoulder. Nah, demikian juga kalau misalnya ada orang, badannya kepingin jadi otot, tapi di waktu fitness yang dia lakukan adalah main HP, seperti yang Iwang lakukan, cuman ngecek Instagram, lihat orang badannya jadi, dia nggak akan fitness dan badannya juga nggak akan jadi. Bisa diikutin saudara? Oleh karena itu, pesan hari ini adalah gini, diet itu membutuhkan real step, membutuhkan langkah yang nyata. Dan langkah itu kalau salah, itu akan memberikan outcome yang salah. Seperti yang tadi Iwang ceritakan. Kalau mau latihan bicep, kalau mau latihan chest, tapi yang dilatih adalah otot tangan, nggak akan ketemu. Terima kasih Iwang. Thank you. Nah, oleh karena itu, saya hadirkan ini buat saudara, untuk reminder buat Anda semua. Alatnya kelihatannya sama, tapi bagaimana Anda memfungsikannya, itu memberikan outcome yang berbeda. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Tahukah saudara, dari awal ini saya katakan, masalah itu jadi alat buat kita. Dan ini saudara, kata-katanya, problems make you better or make you bitter. Masalah bisa bikin Anda tuh jadi lebih baik, atau masalah bisa bikin Anda jadi lebih pahit. Dan itu semua dalam pilihan kita. Salah langkah, kita keluar dari masalah ini, jadi pahit loh. Dan saya berdoa, gak ada satupun dari Anda yang keluar dari masalah ini jadi pahit. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah gini, apa yang suratan Yakobus ini tuliskan buat kita? Saya kepingin ajak kita lihat sama-sama Yakobus 1 ayat 1 sampai yang kedua. Yakobus pasal yang pertama, kita baca ayat yang pertama sampai yang kedua. Kalau ada di rumah, Anda bisa baca dengan suara yang keras, ayo kita baca sama-sama. Kalau Anda sudah beberapa minggu atau beberapa bulan atau beberapa tahun atau gak pernah sama sekali baca Alkitab, ini terapi yang baik.
Kalau Anda adalah orang yang sering baca Alkitab, saya rasa Anda suka momen ini. Setiap kali kalau kita baca ayat, kita baca sama-sama ya. Mari, 2, 3. Saudara-saudara, umat Allah semuanya yang tersebar di seluruh dunia. Oke, jadi ayat ini ditulis buat seluruh dunia. Salam dari saya, Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini berkata seperti ini. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Jadi kalau saudara perhatikan konteks ayat ini bicara soal gini. Hei, seluruh orang di dunia juga lagi ngalamin masalah. Lagi ngalamin cobaan. Bukankah ini seperti situasi kita zaman sekarang? Di mana orang di seluruh dunia lagi juga banyak ngalamin cobaan. Nah kemudian dia menjelaskan setelah dia kasih salam. Hei, surat ini ditulis buat seluruh orang di dunia yang lagi ngalamin tekanan. Dan saya percaya Fatsal ini juga buat Anda dan buat saya yang lagi ngalamin tekanan di seluruh dunia. Nah apa yang Yakobus tuliskan kepada kita? Apa yang pertama? Yang pertama adalah ini, dari ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga, Yakobus 1, ayat yang ketiga. Sama-sama ya kita baca ya. Semua keluar suara, mari 2, 3. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami pencobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Kalian menjadi tabah. Ini yang pertama yang dapat kita lakukan. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan. So this is the first step. Ini langkah yang pertama yang membuat kita better and not bitter. Oke? Yang pertama adalah ini. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jadi so what is the first point? Yang pertama adalah ini bicara soal ini, saudara. Dengarkan kata-kata ini, Anda bisa catat baik-baik kalau jadi rema buat saudara. Know whose you are more than who you are. Know whose you are more than who you are. Boleh baca dalam bahasa Inggris sama-sama dengan saya? Ikutin saya sama-sama. 2, 3. Know whose you are more than who you are. Dalam bahasa Indonesia ini gini. Ketahui, dengarkan ini. Milik siapa Anda itu lebih daripada siapakah Anda. Ketahui milik siapakah Anda lebih daripada siapa Anda. Seringkali orang berpikir gini, wah aku ini, wah aku ini, wah aku ini. Seringkali kita mencoba tahu tentang diri kita lebih daripada siapa yang memiliki diri kita. Tahukah saudara kalau Anda tahu siapa yang memiliki diri saudara, Anda tahu Tuhan memiliki diri saudara, dengarkan saya. Percaya saudara kepada Tuhan, seperti yang ayat ini tadi katakan, tetapi kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, di waktu ngalamin cobaan ini, saudara akan bisa tabah. Jadi, knows who you are. Ketahuilah milik siapa Anda, lebih daripada siapa Anda. Karena gini, kalau Anda tahu Anda itu milik siapa, whose you are, Anda tahu Anda adalah milik Tuhan. Dengarkan saya, kalau Anda tahu Anda adalah milik Tuhan, Anda tahu Anda dicintai Tuhan. Kalau Anda tahu Anda milik Tuhan, Anda tahu Anda adalah biji matanya Tuhan. Biji mata itu dijaga oleh pemilik biji mata tersebut. Kalau mata Anda mau kemasukan sesuatu yang kotor, Anda pasti akan tutup kelopak mata saudara. Atau kalau enggak, Anda akan cover tangan saudara, pakai tangan saudara, atau pakai apapun. Karena dijaga. Kalau Anda tahu siapa yang memiliki kehidupan saudara, Anda tahu Anda disayangi, Anda dicintai, Anda dijagai, Anda diperhatikan, Anda diberkati dengan berkat yang kelimpahan. Dengarkan saya, masalah apapun bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi Anda nggak gampang stres, Anda nggak gampang panik, karena Anda tahu siapa yang memegang kendali kehidupan saudara. Jadi ini adalah yang pertama. Knows who you are, whose you are, more than who you are. Catat kata-kata ini. Ketika Anda, saya berharap ini boleh jadi rema buat Anda semua. Sekali lagi, ketika Anda menyerahkan segala bagian kehidupan Anda kepada kuasa Tuhan, maka Anda akan melihat kuasa Tuhan di segala bagian kehidupanmu. Kalau Anda menyerahkan segala bagian kehidupan Anda kepada kuasa Tuhan, maka Anda akan melihat kuasa Tuhan di segala bagian kehidupan saudara. Kalau saudara mau lihat kuasa Tuhan di keluarga saudara, Anda mau lihat kuasa Tuhan di pekerjaan saudara, Anda mau lihat kuasa Tuhan di
kesehatan saudara. Anda mau lihat kuasa Tuhan di pelayanan saudara. Hei ini, serahkan segalanya kepada Tuhan. Maka Anda akan lihat kuasa Tuhan di segala bagian kehidupan saudara. Boleh semua mata lihat saya sejenak. Kalau Anda berpikir, Estra, aku kok gak ngeliat kuasa Tuhannya? Why? Alasannya bisa macam-macam. Tapi salah satu kemungkinannya adalah gini. Mungkin kamu gak nyerahin area tersebut kepada Tuhan. Oleh karena itu kamu gak lihat kuasanya di area tersebut. Tapi ini ketika Anda menyerahkan segala bagian kehidupan Anda kepada kuasa Tuhan, maka Anda akan lihat kuasa Tuhan di segala bagian kehidupan Anda. Oke? Nah, yang berikutnya, ayat ini bicara lebih lanjut gini, ayat 4-8. Oke, kita lihat lagi yuk sama-sama yuk. Apa ya? Jadi ini yang pertama, know who you are more than who you are. Nah, yang kedua adalah ayat 4-8. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya, sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Tetapi orang yang meminta harus percaya, ia tidak boleh ragu-ragu, sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana kemari. Ayat yang ke-7-8, orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya, ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Saudara, di poin ayat ini bicara apa? Hikmat apa yang kita perlu punya tetap? Hikmat apa yang kita perlu minta tanpa ragu-ragu? Hikmat apa yang kita perlu terus percayai, gak boleh ragu-ragu? Karena kalau hikmat ini dirubah-rubah, maka saudara seperti ombak. Hikmat apa? Hikmat apa ini? Bicara soal apa? Soal masa depan ini. Ini bicara soal, ini yang kedua yang saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Ini bicara soal visi dan mimpi dalam kehidupan kita. Bicara soal visi dan mimpi masa depan buat hidup saudara. Oleh karena itu poin yang kedua, kalau tadi yang pertama, know who you are more than who you are. Second thing adalah ini, hal yang kedua yang perlu dilakukan supaya kita jadi better and not bitter. Oke? Yang kedua adalah gini, keep your vision and dreams. Pegang tetap visi dan mimpi saudara. Kenapa ini perlu dibahas? Karena gini, dalam tekanan yang besar, banyak orang berubah mood. Saudara tahu mood? Modenya berubah. Modenya berubah. Kalau Anda naik mobil atau naik sepeda motor, itu kan ada moodnya. Moodnya mobil itu kalau diset di comfort, mobil itu digas, tidak terlalu lari. Smooth. Operannya dari gigi 1 ke gigi 2, ke gigi 3 bisa smooth. Tapi kalau Anda pindah ke sport atau sport plus, tahu-tahu suara mobilnya knalpotnya bisa lebih keras. Wong, dan tahu-tahu dia begitu digas, tahu-tahu nggak smooth tapi dia bisa menyentak, kencang banget. Dari gigi 1 ke gigi 2 dia tahu-tahu pindahnya bisa jedut. Wah, bisa seolah-olah kasar banget. Why? Karena the mode are different. Karena modenya beda. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Ada mood menyerang, ada mood bertahan, atau ini mood yang ketiga. Mood yang ketiga, relaxing. Mood relaxing. Dan saya nggak menyalahkan. Setiap kita punya seasonnya sendiri-sendiri. Di masa-masa seperti ini ada COVID-19, semua usaha lagi ngalamin kesusahan dan lain sebagainya. Saya tahu usaha yang lain lagi ngalamin berkat Tuhan seperti seolah-olah lagi di puncak gunung. Yang lain lagi seperti gak ada masalah. Tapi saudara kita perlu hati-hati. Kita boleh aja kok merubah mood kita dari menyerang, dirubah jadi relaxing. It's okay, nothing wrong. Dirubah jadi bertahan, it's okay. Kadang kita perlu bertahan, kadang kita perlu relaxing, kadang kita juga perlu menyerang. Tapi dengarkan saya baik-baik. Hati-hati. Gak salah bertahan. Hari gini Anda berkata, Esra hari gini masih mau punya mimpi. Dengarkan saya. Bisa aja, why not? Karena banyak orang hari-hari ini justru kehilangan mimpi dan kehilangan visi dalam hidupnya. Kenapa? Karena mood yang menyerang itu nggak pernah dipakai lagi. Mood punya mimpi dan mood punya visi nggak dipakai lagi. Moodnya terlalu banyak relaxing dan bertahan.
Sehingga kita tidak lagi berpikir tentang bagaimana kita menyerang, bagaimana kita membangun, bagaimana kita bergerak ke arah visi dan ke arah mimpi kita. Seorang penulis namanya Helen Keller, dia pernah berkata kata-kata bagus banget nih. Catat nih baik-baik ini. The most pathetic person in the world is someone who has sight but no vision. Orang yang paling menyedihkan di dunia itu adalah gini. Orang yang bisa lihat tapi nggak punya penglihatan. Penglihatan itu artinya bukan, oh Tuhan datang kepadaku. Aku lihat malaikat. No, bukan hanya itu. Penglihatan itu artinya gini. Penglihatan tentang masa depan. Bicara soal visi. Bicara soal misi. Bicara soal mimpi. Penglihatan itu bicara gini. Mungkin kamu kelihatannya sekarang di depanmu tuh masalah. Tapi kamu bisa ngelihat jauh lebih depan. Lebih jauh daripada masalahmu. Adalah gini. Aku bisa keluar bukan cuma sebagai pemenang. Tapi lebih dari pemenang. Perusahaanku mungkin sekarang ngalami kesusahan. Tapi aku yakin Tuhanku tuh berjalan sama aku. Mana ada kelihatan? Ya, aku udah bisa lihat dengan kasat mata. Aku gak punya sight. Tapi I have vision. Aku mungkin gak bisa lihat dengan kasat mata. Tapi aku yakin, aku percaya. Dan Tuhanku akan membawa aku keluar lebih dari pemenang. The most pathetic person in the world is someone who has sight but no vision. Bisa lihat tapi gak punya penglihatan lebih jauh. Nih, oleh karena itu ayat ini berkata, kalau hari ini adalah Anda, Ezra, itu adalah aku. Aku terlalu banyak di relaxing mode. Aku terlalu banyak di mode bertahan. Karena memang itu adalah adanya. Kamu gak tahu, aku barusan mecat puluhan orang. Aku barusan mecat ratusan orang. Bapak Ibu saudara Tuhan, yang ngalamin problema bukan cuma Anda. Banyak orang. Saya sendiri juga ngalamin pergumulan. Tapi ini yang perlu kita lakukan sama-sama. Ayat ini berkata gini. Buat Anda yang sampai kehilangan visi. Ayat ini berkata. Buat kamu yang gak punya hikmat. Ayat itu berkata tadi kan, betul gak? Coba. Anda boleh rewind sedikit khotbah saya. Atau Anda boleh lihat ayatnya tadi berkata. Ayat itu berkata. Kamu yang gak punya hikmat. Mintalah kepada Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberikannya kepadamu. Tuhan bisa kasih kembali. Visi dalam kehidupan saudara. Dia ingatkan saudara balik. Dia bisa ingatkan mimpi dalam kehidupan saudara. Karena gini saudara. Ini gini saudara. Saya ketemu sama banyak orang yang mencoba diet dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, kadang orang bisa gagal loh dietnya, betul nggak? Dari 120 turun jadi 90, jadi 80, naik lagi jadi 90. Apa yang orang ini lakukan? Ini yang luar biasa. Ada orang yang jatuh, nggak bisa turun terus, naik lagi, tapi ini yang dia lakukan, dia diet lagi dan dia jadi lebih turun lagi dan dia jadi lebih turun lagi. Bapak Ibu saudara, ada sebuah kata yang baik yang saya berharap ini juga boleh Anda catat baik-baik. It doesn't matter how many times you get knocked down. All that matters is you get up one more time, then you were knocked down. Gak peduli berapa kali pun kamu jatuh. Yang paling penting adalah kamu bisa bangun satu kali lagi lebih daripada jumlah kamu jatuh. Nangkap saudara? Jadi kalau Anda jatuh 5 kali, it's okay. Yang paling penting adalah gini, Anda bangkit satu kali lebih daripada berapa kali Anda jatuh. Kalau kamu jatuh 5 kali, bangunlah 6 kali. Bangunlah 6 kali. Orang diet kadang gitu. Dia turun-turun bisa naik lagi. Gak peduli. Yang penting apa? Kamu berusaha turunin lagi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini saya punya hobi baru. Saya lagi belajar naik sepeda motor. Dan pas kumpul dengan beberapa teman, saya kebetulan dapat karunia untuk bisa melakukan sesuatu hal yang mereka belum bisa. Dan saya ngajarin mereka. Dan ini yang menarik, ketika kita kumpul sama-sama, namanya orang belajar, bisa apa saudara? Jatuh. Tapi yang kita tuh saling nyemangatin adalah gini, ketika ada orang jatuh, gak patah semangat, bubar, sudah, kapok, gak main-main lagi, sudah gak perlu aneh-aneh. No. Mereka jatuh, tapi mereka masih berkata, aku akan coba lagi. Aku akan coba lagi. Ini, gak peduli berapa kali kamu jatuh, yang paling penting adalah gini, kamu bisa bangun satu kali lebih daripada jumlah kamu jatuh. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama, karena gini, a goal is not always meant to be rich. It often serves simply as something to aim at. Bruce Lee, dia pernah ngomong kata-kata ini. Goal itu bukan sesuatu yang selalu bisa kita gapai. Ada goal-goal yang akan kita gagal. Tapi seringkali itu cuma dibuat jadi gini, untuk kita capai. Kalau tadi kita lihat
Iwang Fitness. Saya masih ingat sekali di zaman saya masih kuliah, ada alat fitness yang seperti ini di tempat asrama. Lalu kemudian kita selalu bikin target. Ayo 20 kali, berapa set? Kalau setnya udah habis, kadang kita tambah lagi. 20 kali lagi, satu set lagi, udah capek. Saya ingat sekali, saya pasang target 20 kali. Begitu sampai 10, ini kondisi sudah capek banget, saudara. 11, 12, dan saya nggak bisa, saudara. Dan kemudian itu, beban yang panjang, barnya itu, saudara, nyantol di dada saya, dan kebetulan tidak ada orang di ruangan itu. Dan saya stuck di sana, saudara. Saya nggak bisa menyelesaikan 20 di set terakhir tersebut. Saya cuma stuck sampai berapa doang, dan kemudian saya nyantol di sana. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, gak ada yang tolong saya. Bapak Ibu Saudara, dan ini yang saya lakukan. Saya mencoba, saya taruh di otot perut saya, dan saya push sedemikian rupa supaya saya bisa keluar dari sana. Apakah akhirnya saya menyelesaikan 20? Enggak. Tapi kadang ini, saudara, a goal is not always meant to be rich. It often serves simply as something to aim at. Anda punya goal, Anda punya mimpi, dan mungkin hari-hari ini sedang tidak tercapai. Biar kata-kata ini boleh ngingetin saudara, it's okay kalau nggak tercapai. Kadang itu nggak harus sampai tercapai, tapi itu memberikan target dan arahan buat saudara. Di gereja ini pun ada mimpi-mimpi yang tidak tercapai. Ada target-target yang tidak tercapai. Kadang kita, rasanya malu. Gak usah malu. It's okay. Karena a goal is not always meant to be rich. It often serves simply as something to aim at. Gak usah malu. Karena mungkin goalnya gak tercapai. Tapi itu memberikan arahan buat kita. Jadi yang ketiga adalah ini. Bukan hanya visi dan mimpi, tapi perlu juga ini. Punya strategi. Dan sekali lagi, kalau Anda adalah orang yang gak punya strategi, ayat itu tadi berkata, doa minta sama Tuhan. Punya visi, punya mimpi, punya strategi, bukan karena kita pintar. Tapi karena Tuhan kasih kepada saudara dan kepada saya. Sekali lagi, karena Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Hari-hari ini strategi sangat dibutuhkan. Sebagian dari Anda nggak tahu mesti ngapain di tengah-tengah situasi ini. Dengarkan, sebagian dari kita dipecat atau kita memecat. Sebagian dari bisnis Anda drop atau yang lain naik. Yang lain mungkin dapat kerjaan baru. Tapi kita tetap perlu punya strategi dari Tuhan. Bukan hanya emosi semata dengan apa yang terjadi. Izinkan saya berkata kepada saudara, tahu nggak? Di suratan Yakobus pasal 1 ini, kondisi naik dan turun ekonomi itu juga terjadi loh. Lihat ya, ayatnya sama-sama ya. Ayat 9-11, ayat itu bilang gini, orang Kristen yang miskin, lihat ayat ini, orang Kristen yang miskin, hendaklah merasa gembira kalau Allah meninggikannya. Orang Kristen yang kaya, hendaklah merasa gembira juga kalau kalau Allah merendahkannya. Sebab orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput. Pada waktu matahari terbit dengan panasnya yang terik. Maka rumput itu akan menjadi layu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah pula keindahannya. Begitu juga dengan orang kaya, ia akan hancur pada waktu ia sedang menjalankan usahanya. Saudara lihat, jadi ada orang kaya, ada orang miskin di zaman itu. Ada orang yang lagi naik, ada orang yang lagi turun. Nah, tapi ini saya ingin saudara lihat berikutnya. Bagian berikutnya yang ngingetin kita. Oleh karena itu, sekali lagi, buat saudara yang merasa kehilangan visi, kehilangan mimpi, kehilangan strategi. Ayat tadi di awal berkata, mintalah kepada Tuhan. Nah, bagian berikutnya adalah gini. Ayat 19-21. Perhatikanlah ini baik-baik. Saudara-saudara yang tercinta, baca sama-sama yuk dengan suara yang keras ya, dengan suara yang keras. Setiap orang harus cepat untuk ngapain? Mendengar. Tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Allah. Ayat 21. Sebab itu, buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. Terimalah dengan rendah hati. Ini, apa yang harus diterima? Perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu. Sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Dari 3 ayat ini bicara soal ini, saudara. Ada 2 kata yang saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Dengar, lambat berkata-kata. Cepat dengar, lambat berkata-kata. Jangan cepat-cepat marah. Buang hal yang kotor supaya kamu bisa dengerin Allah. Oleh karena itu, ini poin yang keempat. Yang keempat bicara soal ini. Watch what you see and hear. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Kenapa?
Karena apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, itu memberikan direction dan mempengaruhi cara Anda berpikir. Betul kan? Itu bilang, jangan ngomong cepat, tapi cepat dengar. Loh, jangan salah loh, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat mempengaruhi mood kita. Oleh karena itu arahkan. Ada sebuah kata-kata yang seringkali orang mengutip kata-kata ini, tapi Anda perlu ingat sekali lagi. Kalau Anda bergaul dengan serigala, Anda akan belajar melolong. Tapi kalau Anda bergaul dengan elang, maka Anda akan belajar terbang tinggi. Tahu nggak? Hari-hari ini kata-kata ini dibutuhkan. Kenapa? Karena hari-hari ini kita punya waktu sebebas-bebasnya untuk lihat dan dengar. Betul nggak? Coba, apa yang Anda lihat? Anda lihat Instagram, Anda lihat Netflix, Anda lihat Facebook, Anda lihat YouTube, Anda lihat TikTok. Yang saya nggak tahu gayanya TikTok kayak gimana pun, Dan semua Anda lihat, semua Anda dengar. Tapi ini saudara, kita perlu hati-hati. Saya nggak bilang lihat IG, lihat Facebook, lihat Netflix, lihat TikTok, salah. No. Tapi gini, pilihlah apa yang mau saudara tonton. Jangan just go with the flow. Oke? Di Netflix, di Facebook, di YouTube, bla bla bla. Tapi ini, pilihlah apa yang mau Anda tonton di YouTube saudara. Pilihlah apa yang saudara mau tonton di Instagram saudara. Pilihlah apa yang Anda mau tonton di TikTok saudara. Karena saya percaya hari-hari ini banyak yang Tuhan kasih karunia baru, yaitu karunia ngedance. Dan saya berharap pelayanan kita setelah ini ada pelayanan ngedance. Anggotanya lebih banyak. Yang jago TikTok, awas kalau nggak terlibat dalam pelayanan ngedance di gereja lokal Anda masing-masing. Bapak Ibu saudara. Tapi don't just go with the flow. Tapi pilihlah apa yang saudara tonton. Karena gini, apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, itu mempengaruhi kehidupan saudara. Oke, dan setelah bicara bagian ayat itu, Fatsal ini dari Yakobus 1 ini bicara lebih lanjut tentang sebuah ayat yang sangat menarik sekali. Yang saya percaya ini jadi penekanan dari pembahasan di satu Fatsal ini. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Saya ingin ajak kita baca ayat ini sama-sama yuk. Yakobus 1 ayat yang ke-22. 22, oke, sama-sama ya. Mari, 2, 3. Hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan hanya mendengarkan saja, sehingga dengan demikian kalian menipu sendiri. Sekali lagi ayat ini berkata seperti ini. Hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Kenapa dalam Fatsal ini nulis kata-kata ini? Melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Karena ini, setelah kita melihat kehidupan kita bisa terinfluence dengan apapun, setelah kita melihat apa yang harus kita perhatikan itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang jadi visi dan apa yang jadi strategi. Karena gini, di bagian akhir ini bicara soal ini, kita perlu memperhatikan, kita perlu watch our action. Kita memperhatikan action kita. Nah, coba. Selama COVID-19 ini sudah berjalan 2 bulanan kurang lebih. Pertanyaannya adalah gini, seperti di awal tadi saya katakan, diet itu dibutuhkan karena hal-hal yang kecil-kecil yang dianggap cuman tahu-tahu mempengaruhi. Sekarang saya juga nanya kepada diri kita semua, action kita sampai terakhir-terakhir ini kayak gimana dong? Apakah ada hal-hal yang mempengaruhi action kita? Dan seperti apa tindakan-tindakan kita? Khususnya hari-hari ini. Nah, tekanan dari bagian Fatsal ini adalah di ayat yang ke-22. Nah, saya kepingin kita ngeliat di masa tekanan ini apa yang kita lakukan. Apakah Anda melakukan apa yang Tuhan kasih mimpi dan kasih visi dalam kehidupan? Ataukah, semua mata boleh saya, kita jadi orang yang sudah mulai kita tahu sadar bahwa langkah kita adalah langkah-langkah yang gak punya visi. Langkah-langkah yang gak punya mimpi. Karena apapun itu tadi mungkin seperti yang tadi saya katakan, mood kita berubah dari attacking jadi defensing. Sebagian jadi relaxing. Relaxing terlalu banyak, defensing terlalu banyak sampai kita udah lupa akhirnya visi. Lupa akhirnya mimpi. Lupa Tuhan punya perkara yang besar dalam kehidupan kita. Nah, saya kepingin kita ngeliat bersama-sama. Ada orang-orang yang meskipun lagi gak bisa attack. Ada orang-orang yang harus defense. Ada orang-orang yang dalam comfort zone. Comfort mode, relax mode. Mereka tetap bertahan, tetap mencoba melakukan gak patah semangat. Sesuatu yang lebih daripada situasi mereka.
Saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama, tahukah Anda, saya selalu kepingin ulang kata-kata ini. Setiap kali Anda bisa ibadah, itu karena ada orang-orang yang mengorbankan waktu dan tenaga lebih ekstra. That's right. Dari sekedar cuma nonton. Tahukah Anda, di masa-masa susah seperti ini, di gereja ini pun, di belakang layar, di belakang kamera ini, tempat saya lagi ngeliat mereka. Sebagian dari mereka kerjaan mereka mungkin lagi baik-baik. Sebagian dari mereka kerjaan mereka lagi susah. Tapi mereka gak cuma lihat dengan kasat mata mereka, tapi mereka lihat lebih jauh. Tuhan, kalau mungkin hidupku sekarang lagi gak bisa punya penghasilan dengan baik, hidupku masih berguna, aku masih bisa jadi berkat untuk orang untuk bisa mendengarkan pesan Tuhan. Dan di tengah-tengah masa susah seperti ini, mereka masih melayani. Sebagian dari mereka datang ke gereja lebih sering daripada biasanya ketika gereja lagi ada. Teman-teman yang melayani di tim Praise and Worship di sini, saya yakin mereka juga suka nonton YouTube, suka nonton IG. Dan sebagian mereka adalah artis-artis TikTok yang followernya cuman lumayan banyak. Benar gak sih? Saya rasa Grace jago TikTok dance, boleh ngedance 2 menit ke depan di dance TikTok. Oh gak punya, oke. Dan ketika mereka juga punya pekerjaan, mereka punya tantangan, tapi mereka gak cuma melihat dengan kasat mata yang sedang terjadi. Mimpi, visi terus menyala. Sehingga Anda perlu tahu, kadang pelayanan apalagi di zaman PSBB, molor, pulangnya bisa lebih malam. Kita pun sebagai gembala juga kepikiran. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya mata yang lebih panjang, lebih jauh daripada cuma sekedar melihat apa yang ada di depan mata. Sebagian yang lain lagi, mereka kirim makanan meskipun bisnis mereka lagi gak enak. Tapi setiap minggu mereka coba kirim makanan untuk kasih makan beberapa orang yang bertugas. Yang lain lagi, orang yang lain lagi mungkin starting business. Di momen-momen susah, manuver kecil di sini dan di sana. Bahkan bukan cuma yang dewasa loh, Anda perlu tahu. Anak-anak pun di masa-masa seperti ini, sebagian dari mereka melakukan yang terbaik. Di sekolah mereka gak bisa les online. Dan sementara itu berjalan, mereka juga tetap pelayanan. Di momen ini kita sebagai gembala bisa aja gini, udahlah gak usah repot-repot. Semua anak-anak gak ada yang bisa ikut pelayanan, susah, orang tuanya gak boleh. Yang lain juga kita bisa shut down everything. Ini saya kasih tahu Anda ya, ini untungnya punya banyak anak. Saya ngomong sama istri saya, karena ketika gak ada yang bisa pelayanan, anak-anak dan cucu-cucunya Pak Lukas semua bisa pelayanan. Dan itu cukup untuk menjalankan sebuah ibadah yang lumayan. Ada suatu momen di mana Joy nggak ada yang bisa melayani. Oh, cucu-cucunya Pak Lukas dijejer aja semua di sana. Ini untungnya punya banyak anak, apalagi kalau punya banyak cucu ke depan. Tapi Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Dan tapi ternyata anak-anak yang lain, meskipun mereka ngalamin juga kesusahan, tapi mereka tetap punya visi yang besar. Mereka tetap punya mimpi. Hidupku bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang keren. Di masa-masa seperti ini, kelas pemuritan jalan terus loh. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Victorious life, glorious life, jalan terus. Di masa-masa seperti ini, saya kasih tahu saudara, saya bangga dengan jemaat AOC yang terus menabur perpuluhan rutin. Kenapa? Karena mereka melihat kehidupan mereka bukan cuma, hey, kondisi gua sekarang. Tapi mereka tahu, Tuhan punya rencana jauh lebih besar daripada kondisi yang sekarang. Building of it di setiap AOC terus diperhatikan, dan saya bangga dengan orang-orang yang memperhatikan dan melakukan hal ini. Bapak Ibu sekalian, ya akhir dari pesan ini sekali lagi saya ingin merangkum ini dengan kata-kata ini, sekali lagi saya ingin ngingetin saudara. Masalah antara membuat Anda jadi lebih baik atau lebih pahit. Problem makes you better or better. So hari ini kalau ada di antara saudara-saudara yang Anda lagi nonton dan Anda berkata, wow Ezra, thank you. Pesan ini bangunin aku. Selama COVID-19 ini, mungkin aku berubah moodku dari attacking mood, sekarang jadi comfort mood. Jadi mungkin relaxing mood. Hari ini, sebagian dari saudara mungkin ngalamin pergumulan yang berat. Saya berdoa, jangan salah fitness. Jangan salah latihan. Jangan salah langkah. Masalah ada, tapi masalah tidak boleh buat kita jadi lebih baik. Tidak boleh buat jadi kita lebih pahit, tapi harus jadi lebih baik.
problems cannot make us bitter, but has to make us better. Jangan izinkan hidup Anda jadi lebih pahit, tapi jadi lebih baik. Jangan salah langkah. Banyak orang salah langkah, tapi hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk mengandalkan Tuhan dan mulai berkata kepada Tuhan, bicaralah lagi buat aku lebih banyak. Kasih aku visimu, kasih aku mimpimu, kasih aku strategimu, biar aku punya langkah-langkahmu. Oh, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, karena saya tahu masalah boleh terjadi, tapi selama Anda masih bernafas, Tuhan masih mau berperkara dalam hidup saudara. Dan perkaranya selalu luar biasa, perkaranya selalu hebat, perkaranya selalu ajaib buat Tuhan, buat kehidupan kita. Nyanyikan bersama-sama, sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi. Karena sekali lagi, biar lagu ini membangkitkan iman kita. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan, Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, yakinkan kami mujizat masih bisa terjadi karena kami punya Tuhan yang mampu. Kalau ada hari-hari ini yang kami mungkin kehilangan visi, kami kehilangan mimpi, kami kehilangan gairah, kami kehilangan semangat, yakinkan kami, ingatkan kami lagi, Tuhan kami mampu melakukan perkara yang jauh melebihi dari apa yang sedang kami lihat. Yakinkan kami, buat kami percaya, Tuhan masih bisa pakai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam apapun yang kami pekerjakan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekolah, kesehatan, pekerjaan, rumah tangga saudara, keuangan saudara, biar diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Selikkan mata kami untuk kami boleh tahu bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan ingatkan kami setiap hari kami dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Dan buat kami makin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu, Kau buat berhasil dan buat percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, Amin. God bless you.